Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami memberikan informasi hidup sehat yang sebenarnya, scientific base, jujur, dan tempat titipan kepentingan, sehingga kamu bisa benar-benar memiliki hidup yang sehat dan bermakna. Hari ini kita akan bahas kenapa kamu masih sakit dan apa cara yang bisa kamu lakukan untuk benar-benar bisa sembuh dari berbagai penyakit. Kalau kamu masih sakit dan tidak bisa sembuh, ini bukan salah kamu. Tapi sistem ini memang sudah dirancang supaya kita sakit terus-menerus, tidak pernah bisa sembuh, dan menjadi konsumen seumur hidup dari food industry, farmasi, dan rumah sakit. Bagaimana siklus ini dimulai? Dari awal, kita mulai diberikan berbagai produk-produk yang penuh dengan bahan-bahan penyimpan inflamasi yang merusak tubuh secara sistemik, ultra-processed food yang penuh dengan gula dan bahan editif, minyak rafinasi seperti minyak sawit, minyak sayur, margarin yang tinggi omega-6, dairy produk, dan karbohidrat olahan. Ini semua membuat insulin tinggi terus-menerus dan semua ini merusak mikrobiom kita. Bahan-bahan ini terakumulasi, mulai merusak tubuh kita, menyebabkan inflamasi sistemik, resistensi insulin, mulai merusak saluran pencernaan, dan seperti yang selalu kami bilang, semua kesehatan dimulai dari pencernaan. Kalau pencernaan rusak, nutrisi tidak bisa terserap, racun bocor masuk ke dalam tubuh, sistem imun overreaktif, hormon kacau, metabolisme juga terganggu, dan kita mulai sakit. Kemudian, berbagai upaya kita lakukan, termasuk berobat ke dokter, mulai diresepin obat. Tapi obat-obat ini seringkali tidak pernah menyembuhkan dan hanya menekan gejalanya. Dan obat-obat ini memiliki efek samping yang semakin merusak tubuh. Obat merusak penyerapan nutrisi. Obat antibiotik membunuh bakteri baik di usus. Obat antiinflamasi merusak pencernaan liver dan ginjal. Dan masih banyak lagi. Kerusakan semakin terakumulasi, penyakit semakin banyak, mulai dari GERD, leaky gut, hipertensi, diabetes, PCOS, autoimun, dan lain-lain. Dan ini yang jarang kita sadari. Nama-nama penyakit ini hanya menjelaskan gejala, bukan akar masalahnya. Hipertensi artinya tekanan darah tinggi. Tapi kenapa tinggi? Diabetes artinya gula darah tinggi. Tapi kenapa gula darahnya tinggi? Dan pengobatan konvensional mayoritas yang dilakukan berdasarkan nama penyakitnya, bukan akar masalahnya. Hipertensi diberikan obat penurun tekanan darah. Diabetes diberikan obat penurun gula darah. GERD dikasih obat penekan asam lambung. Jadi kita bisa melihat bahwa dari dulu sistem ini memang hanya fokus menekan gejala. Itulah kenapa kamu tidak pernah sembuh. Karena memang segala upaya yang dilakukan tidak pernah menyembuhkan akar masalahnya. Dan yang lebih berbahaya lagi, berbagai narasi dan manipulasi kata-kata juga dibuat agar kita tidak pernah bisa sembuh. Coba kita pikir logikanya. Kalau tangan kita kena pisau, luka berdarah, apakah bisa sembuh? Bisa. Asal kita berhenti kena pisau, luka akan menutup dan sembuh. Nah, penyakit kronis juga sama. Kalau kita berhenti konsumsi hal-hal yang merusak tubuh, tubuh bisa sembuh. Tapi narasi yang dibuat, penyakit ini tidak bisa sembuh, hanya bisa dikendalikan. Banyak sekali penggunaan kata-kata yang dilakukan agar kita terjerumus percaya bahwa sakit adalah takdir yang tidak bisa dihindari, agar kita tetap menjadi pelanggan setia food industry, farmasi, dan rumah sakit seumur hidup. Akhirnya kita pasrah mengkonsumsi obat yang ternyata efek sampingnya malah semakin memperparah kondisi kesehatan kita. Kemudian kita diberikan obat tambahan lagi untuk menekan gejala efek samping dari obat sebelumnya. Begitu seterusnya. Proses upselling terjadi dengan sangat alami. Kita tanpa rasa curiga, bahkan mengucapkan terima kasih atas kepedulian oknum berjubah putih. Jadi, apa arti peduli yang sebenarnya? Terkadang ada kondisi medis yang memang butuh obat-obatan, tapi yang menjadi fokus utama harusnya menyelesaikan akar masalahnya. Jadi obat hanya digunakan sementara, bukan solusi jangka panjang. Dan mayoritas akar masalah dari penyakit kronis adalah pola hidup yang tidak sehat, yang dijalani terus-menerus, terakumulasi tanpa kita sadari. Tapi ini yang lebih berbahaya lagi. Banyak banget pola hidup yang kita kira sehat, ternyata malah merusak kesehatan kita. Inilah kenapa sangat tergantung pola hidup sehat yang mana yang kita jalani. Karena mereka juga membuat pola hidup sehat tipuan agar kita tidak bisa sembuh dari berbagai penyakit dan ternyata malah merusak kesehatan kita. Upaya kita untuk sembuh semakin dipersulit oleh lingkungan sosial. Society didesain untuk membuat kita sakit juga.
Hidup sehat dianggap mahal, padahal yang mahal seringkali adalah produk-produk gimmick sehat mereka yang berisi bahan yang malah merusak kesehatan, yang dijual dengan harga berkali-kali lipat. Dipromosikan oleh influencer agar orang percaya, belum tentu juga produknya mereka pakai sendiri. Produk ultra press food diracik sedemikian rupa dari bahan low quality ditambah dengan berbagai bahan aditif, seperti pewarna agar warnanya menarik, perisa agar rasanya menyerupai makanan. Karena sebenarnya hidup sehat itu nggak mahal. Bahkan banyak aspek hidup sehat yang malah bisa menghemat banyak uang, bukan menambah pengeluaran. Kalau ada yang tertarik tentang ini, boleh komen. Kalau banyak yang komen, nanti kita buat video tentang ini. Contoh pola hidup tidak sehat yang didesain dari dulu, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang. Pola hidup sehat yang benar adalah menghindari snacking dan makan sejarang mungkin, tapi bukan berarti kekurangan nutrisi. Membeli produk-produk yang penuh dengan bahan berbahaya dan tanpa sadar membuat kita kecanduan. Kebiasaan snacking juga membuat insulin tinggi sepanjang waktu. Jadi bukan cuma buang uang, tapi juga merusak hormon dan metabolisme kita. Sekarang coba kita pikir, siapa yang untung kalau kita kecanduan, terus beli, terus makan? Food industry siapa yang untung besar? Dan siapa yang tidak sehat?